Teratai air atau tanaman lili air banyak terdapat di perairan tawar kita. Utamanya hidup di rawa yang berair tenang. Selama ini, kebanyakan orang hanya mengagumi keindahan bunganya saja. Berbeda di Kalimantan Selatan, masyarakat Banjarmasin sudah sejak lama memanfaatkan tanaman air ini untuk diolah menjadi sayuran. Di Banjarmasin, tanaman air ini disebut talepok atau galing. Paling sering diolah adalah talepok rawa dangkal. Sebagai tanaman liar, teratai air mudah ditemukan di daerah rawa ataupun persawahan Pulau Kalimantan. Memetiknya cukup mudah. Cukup menarik bagian bawah tangkai bunganya. Karena cukup rentan, batang bunga teratai akan langsung putus atau patah. Batang teratai air harus dibuang dahulu bagian bunganya. Bunga teratai selama ini dikenal sebagai obat diare, penurunan darah tinggi, panas dalam, dan lain sebagainya. Manfaat tersebut juga terdapat pada batangnya. Hanya saja tingkat kandungannya memang lebih rendah dibandingkan dengan bunganya. Batang teratai harus langsung dipotong kecil-kecil dan langsung direndam di dalam air, sehingga tidak muncul getah ataupun warna biru akibat bereaksinya dengan udara. Yang dapat diolah hanya bagian batang yang masih muda atau empuk. Dapat kita kenali dari warna batang yang lebih cerah dibandingkan bagian batang lainnya. Pemisahan kulit batang teratai disebut mengupis. Kulit tipis batang teratai cukup ditarik-tarik. Secara otomatis akan terkelupas menyerupai melepaskan lembaran pita tipis. Bagian dalam batang teratai yang telah dikupas kembali harus diletakkan ke dalam bak air, sehingga bahan baku olahan khas Banjar ini tetap berwarna cerah dan tidak berubah warna. Pekerjaan mengupas kulit teratai ini memang perlu waktu yang lama dan ketekunan, sebab lembaran kulit teratai sangat tipis dan menempel kuat pada batangnya. Bahan baku pendamping sayur teratai biasanya adalah waluh kuning yang sudah tua tetapi belum terlalu matang. Jadi, dagingnya masih cukup keras atau menempel. Tujuannya agar saat dimasak tidak mudah hancur atau lembek menjadi bubur. Bahan pendamping kedua adalah ketela pohon. Dengan bahan tambahan seperti ini, nantinya sayur tidak harus dikonsumsi dengan nasi. Sebab di dalam sayurnya sendiri sudah terdapat bahan yang mengandung karbohidrat. Setelah semua jenis bumbu dihaluskan, paling dominan pada bumbu ini adalah bawang putih, merica, dan lain sebagainya. Paling sering dibuat adalah bumbu kari. Sebab bumbu ini paling pas disandingkan dengan batang teratai yang memiliki rasa tawar yang segar. Bumbu kari harus digoreng dahulu hingga matang. Bumbu kedua yang harus disiapkan adalah santan. Santan harus dipanaskan dahulu hingga matang. Bu, batang teratainya udah siap, Bu? Ya, lanjutin. Oh, ya. Setelah bumbu, baru kemudian dimasukkan bahan tambahannya, yaitu potongan singkong. Karena paling keras, bahan ini harus dimasak lebih dahulu.
Beberapa menit kemudian, masukkan potongan walu kuning. Bahan ini lebih lembek dibandingkan singkong, sehingga harus dimasak ketika singkong sudah mulai lunak. Terakhir adalah potongan teratai airnya. Bahan utama ini hanya cukup dimasak sebentar saja. Jika terlalu lama, potongan tanaman rawa ini akan menjadi terlalu lembek dan hancur.